Shalom siswa-siswi grade 10 Sekolah Dian Harapan Makassar. Apa kabar kalian semua? Lause harap semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada pagi hari ini Lause bersyukur sekali masih diberi kesempatan untuk membawakan renungan buat kalian semua. Nah, hari ini kita akan merenungkan dari kitab 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-13 sampai dengan 37, di mana Lause memberi tema yaitu berlari kepada Tuhan. Oke, mari sebelum kita memulai morning devotion kita pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita bersama-sama mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun, memulai hari kami dengan baik. Bapa, kami mau mengawali hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami hati yang damai, jiwa yang tenang, serta sukacita yang memenuhi jiwa kami, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini, tidak sekedar kami dengar, tetapi juga tinggal di dalam hati kami, dan juga mampu kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang ada di surga, dengarkanlah segala doa dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari sekarang kita bersama-sama membuka Alkitab dan kita melihat dari kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai dengan 37. Nah, karena di sini cukup panjang, jadi Lause akan membacakan perbagian ya, hanya sebagian tertentu saja, tidak semua ya. Oke, yang pertama kita Lause akan membacakan dari pasal yang ayat yang ke-13 sampai dengan 18 ya. 2 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai dengan 18. Judulnya adalah Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga kepada semua orang Kreti dan semua orang Pieti, juga semua orang Gad. 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Demikianlah firman Tuhan. Oke, anak-anak, dalam sebagian firman yang barusan kita dengarkan tadi, ini mengisahkan bagaimana Raja Daud harus kembali hidup dalam pelarian. Jika sebelumnya dia melarikan diri dari Raja Saul, sekarang juga dia harus melarikan diri dari anaknya sendiri yang bernama Absalom. Absalom itu sudah menjadi kuat dan bersiap untuk masuk ke Yerusalem. Mengapa Daud tidak mau berperang melawan Absalom? Ada 4 alasannya. Yang pertama adalah karena Daud mengasihi Absalom dan tidak ingin berperang melawan anaknya sendiri yang dengan resiko membunuh anaknya sendiri. Oke, kemudian alasan yang kedua, kenapa Daud tidak mau berperang melawan Absalom adalah karena kekuatan Absalom yang mendapat dukungan dari banyak orang, sehingga cukup mampu untuk mengalahkan tentara yang setia kepada Daud. Alasan yang ketiga adalah karena Daud sadar bahwa hal ini bisa terjadi akibat hukuman yang Tuhan nyatakan kepada dia, yang bisa kita baca dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang 10, di mana Tuhan menyatakan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi milikmu. Alasan yang terakhir adalah Daud tidak mau ada pertempuran di tengah-tengah Yerusalem. Dia tidak ingin terjadi peperangan karena di tengah-tengah kota utama Israel itu ada tabut perjanjian Tuhan.
Sebenarnya, kalaupun peperangan ini terjadi, Daud juga memiliki banyak orang-orang yang setia. Bahkan ketika Daud harus melarikan diri dari Raja Saul, banyak orang mengikuti dia. Dan juga sekarang pun masih banyak orang yang mengikuti dia ketika dia harus melarikan diri lagi dari Absalom. Oke anak-anak, Lause sekarang akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-25 sampai dengan 30. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Lagi berkatalah raja kepada Sadok imam itu, "Jadi engkau dan Abiatar, pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Haimas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku." Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki Bukit Saitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Anak-anakku yang terkasih, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Daud pada hari ini? Yang pertama, Daud itu adalah manusia yang berdosa sama seperti kita semua. Kita mungkin berpikir bahwa Daud itu seorang raja, orang yang hebat, tidak mungkin melakukan dosa besar. Tetapi inilah faktanya, tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Kristus, sehingga Kristus yang menjadi juru selamat kita. Yang kedua, Lause mau mengajak kita semua untuk kembali kepada diri kita masing-masing. Setiap kita itu pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Setiap kita pasti pernah mengalami situasi yang sulit, situasi yang menyedihkan, dan kita hidup di dalam pemberontakan kepada Allah. Tetapi yang membedakan orang yang rohaninya palsu adalah responnya, ya. Setelah menyadari bahwa dia banyak melakukan dosa-dosa, ya. Respon yang menyadari bahwa hidupnya tidak lebih baik daripada orang lain dengan adanya pertobatan sejati dan kesungguhan hati untuk mau hidup suci, inilah yang menjadi tanda bahwa orang tersebut memiliki kedewasaan rohani. Tetapi ada juga orang-orang yang bangga karena dosa-dosa yang dia lakukan dan tidak mau bertobat. Nah, ini bukan menjadi contoh orang yang memiliki kedewasaan rohani. Itulah sebabnya kita tidak pernah diizinkan untuk menghakimi orang lain. Mungkin kalau kita melihat ada orang lain yang kedewasaan rohaninya cukup baik, pasti kita akan memuji, wah, ini adalah contoh Kristen sejati. Tetapi kalau kita melihat orang yang sedang jatuh dalam dosa, mungkin kita pasti akan mencela dengan berkata ini adalah Kristen yang palsu. Tetapi yang palsu bisa saja bertobat dan kembali kepada yang asli. Dan sebaliknya, yang asli bisa saja tidak bisa selamanya dipertahankan, ya. Bisa saja dia akan jatuh ke dalam dosa, ya. Kemudian tidak mau lagi kembali kepada Tuhan. Sehingga saya mengajak kita untuk sama-sama belajar hidup di dalam kesungguhan hati. Mari kita sama-sama persiapkan hati. Mungkin jika Tuhan memberikan kepada kita orang-orang di sekitar kita yang mungkin seringkali menyusahkan, terus kita dikasih tugas yang berat, dikasih kesulitan, dikasih penderitaan, yang perlu kita pikirkan bahwa ini bukan jadi beban, tetapi ini adalah proses Tuhan sedang membentuk kita, ya, untuk kita bisa bergantung hanya kepada Dia. Jadi di akhir renungan ini, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bertobat, tinggalkan segala kebiasaan kita yang lama dan berpaling hanya kepada Tuhan. Terus yang kedua, belajar untuk bergantung kepada Tuhan dari hal-hal yang sederhana, melalui doa, ucapan syukur. Bangun pagi kita ucapkan syukur, terima kasih Tuhan saya sudah bangun. Kemudian kalau sebelum makan dan sesudah makan juga sama seperti itu. Terus serahkan setiap rencana yang kalian lakukan dan minta Tuhan yang menuntun. Sehingga kalaupun terjadi sesuatu yang tidak sesuai, Tuhan akan tuntun untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak. Oke anak-anak, demikian firman Tuhan yang bisa Lause sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya setiap firman yang Lause bawakan boleh memberkati kalian semua. Oke, mari kita tutup morning devotion kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Bapa bahwa Engkau boleh menjadi juru selamat kami. Hadirlah dalam setiap kehidupan kami, setiap pergumulan kami, sehingga apa yang kami lakukan, boleh kami lakukan hanya di dalam nama-Mu. Bapa, berkatilah segala rencana dan kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, agar semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau boleh juga turut campur di dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, agar kami tidak berjalan sendirian, tapi kami berjalan bersama Engkau. Bapa, ini doa yang kami panjatkan kepadamu dengan pelayanan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak semua, siswa-siswi grade 10 Dian Harapan Makassar, selamat belajar, Tuhan selalu ya. Tuhan memberkati.